Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah para pemirsa Sinyal Islam Indonesia, di hari Minggu ini kita dapat berjumpa dengan pengajian Kitab Tauhid. Insya Allah pada kali ini kita akan membahas tentang sifat iradat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pemirsa Sinyal Islam Indonesia, alhamdulillah, sifat iradat itu adalah sifat berkehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu maha berkehendak. Bahkan gerak-gerik kita itu pun itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerak seluruh makhluk itu pun tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya makhluk itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditiadakannya makhluk pun itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan bisa lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sesuap nasi yang kita makan, itu tidak semuanya rezeki kita. Dalam sesuap nasi yang kita makan, itu tidak semuanya rezeki kita. Ada rezeki kita yang masuk ke dalam perut, yang diolah menjadi tenaga. Ada yang nempel di dalam gigi gusi, yang kalau kita berkumur itu terbuang. Itu bukan rezeki kita. Karena di dunia ini ada milik, ada rezeki. Kalau rezeki sudah dibatas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu ada batasannya. Tidak bisa kita hidup melampaui batas dalam urusan rezeki, melampaui batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau dengan urusan milik. Kalau milik itu setiap milik belum tentu rezeki kita. Setiap milik kita belum tentu rezeki kita. Contoh, dalam satu bulan milik yang Allah berikan kepada kita 10 juta. Apakah dalam 10 juta itu rezeki kita? Tidak. Dalam 10 juta itu ada rezeki anak kita, ada rezekinya istri kita, ada rezeki kita. Kalau yang punya asisten rumah tangga, ada rezekinya asisten rumah tangga, dan lain sebagainya. Itu hanya milik. Setiap milik belum tentu rezeki kita. Dan oleh karena itu, mana atuh rezeki? Rezeki itu adalah setiap apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan diolah menjadi tenaga. Itu adalah rezeki. Kalau milik, hak milik, namanya hak milik bisa lepas. Sekarang milik kita, satu saat belum tentu milik kita. Hari ini, mohon maaf, hari ini istri yang kita cintai itu milik kita. Satu saat ketika kita dipanggil oleh Allah menghadap kita, belum tentu itu istri menjadi milik seterusnya. Ketika kita meninggal, mungkin siapa tahu istri kita nikah dengan orang lain. Hari ini milik kita, satu saat belum tentu milik kita. Istri saja, harta yang Allah berikan istri, apalagi sifatnya dunia. Uang 10.000 yang saya miliki sekarang belum tentu itu rezeki saya. Oleh karena itu maka ada milik, ada rezeki. Kalau rezeki sudah ada batasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tidak akan lepas daripada iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah mendatangkan milik?
Dari setiap milik iradat Allah, ini rezeki, ini rezekinya, dan ini bukan rezekinya, akan terlepas dari tangan kita. Yang namanya rezeki akan kita genggam, akan kita konsumsi, kemudian jadi tenaga. Yang bukan rezeki lepas dari tangan kita. Itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan iradat. Maka begitu besar iradatnya Allah kepada makhluk, luar biasa besar. Allah mendatangkan wabah penyakit seperti sekarang. Corona Allah datangkan. Itu iradat Allah, kehendak Allah. Dulu kita hanya nonton di televisi di negara A terjadi corona. Kita hanya melihat, menonton. Satu saat datang ke negara kita. Sekarang bukan di negara kita, tapi ada di sekeliling kita. Masya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu kehendak Allah, iradat Allah. Tidak akan lepas kita daripada iradat Allah. Pun nanti insya Allah, Allah angkat wabah penyakit ini pun, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita seperti ini, satu saat belum tentu kita seperti ini. Itu tergantung kehendak iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka begitu luasnya iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iradat dengan makhluk, sifat iradat Allah dengan makhluk yang menjadi sasaran kerjanya adalah ada yang disebut dengan tanjiji kodim, ada yang disebut dengan suluhi kodim, ada yang disebut dengan tanjiji hadis. Ada 3 ta'aluk minimal. Ada 3 ta'aluk iradatnya Allah kepada makhluk. Yang pertama ta'aluk yang disebut dengan tanjiji kodim. Apa tanjiji kodim? Tanjiji kodim itu adalah ta'aluk sifat iradatnya Allah kepada makhluk yang tahsisullah asyai'a ajalan bis sifat allati ya'lamu annahu yujidu 'alaiha fil kharid. Yaitu sifat tahsisullah, mengkhususkannya Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman ajali dengan sifat iradatnya Allah, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui bahwa ini makhluk pantas diadakan, bahwa ini makhluk pantas untuk ditiadakan. Jadi di alam azali itu sudah dibuat seluruh makhluk, bahkan kita sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman ajali. Bahkan kita sudah dibuat oleh Allah di zaman ajalinya, bahwa kita harus terlahir dari ibu kita yang bernama Fulan. Pun ibu kita tidak bisa sendirian melahirkan anak, harus ada pasangan, yaitu pasangannya adalah bapak kita yang namanya Fulan. Bahkan kita terlahir dari 1 tetes sperma. 1 tetes sperma yang Allah simpan di dalam rahim ibu kita, yang bercampur dengan sperma ibu kita yang ada di dalam rahim ibu kita. Dari 1 tetes sperma itu terjadi jutaan sel kehidupan, ribuan sel kehidupan dari 1 tetes sperma saja. Dari 1 tetes sperma orang tua kita yang Allah simpan di dalam rahim ibu kita, itu ada jutaan, bahkan ribuan, bahkan jutaan sel kehidupan. Yang Allah semuanya itu matikan, yang Allah jadikan cuma 1, yaitu kita. Itu iradat Allah, tahsisullah, menghususkannya Allah. Memang di zaman ajalinya sudah seperti itu. Di zaman ajalinya kita harus terlahir dari rahim ibu kita yang namanya Fulana, dengan pasangan suaminya yang namanya Fulan yang menjadi bapak kita. Bahkan kita pun harus terlahir dari 1 tetes sperma itu yang Allah sudah khususkan,
yang akan disimpan dalam rahim ibu kita. Dari satu tetes sperma yang Allah simpan dalam rahim ibu kita pun ada ribuan sel kehidupan, bahkan jutaan sel kehidupan. Dari jutaan sel kehidupan pun Allah matikan semuanya, yang tinggal satu yaitu sel kehidupan kita. Menjadi wujudnya saya, Anwar Sanusi, itu dari jutaan sel yang Allah matikan, yang Allah tinggal satu. Yang dihidupkan adalah saya, yang disimpan dalam rahim ibu saya. Ya, rahim ibu saya. Masya Allah, luar biasa. Itu yang disebut takhsisullah. Allah khususkan di zaman ajalinya seperti itu. Kemudian yang kedua ada sifat iradat Allah, itu ada suluhi qadim. Apa suluhi qadim? Sifat iradat solahiyatu hafil ajal litakhsis ma'subuti takhsis bil fi'li azalan aydan. Apa solahiyatuha? Mampunya Allah di zaman ajali untuk mengkhususkan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala untuk diwujudkan atau diadamkan, untuk diadakan atau ditiadakannya. Jadi tadi iradat Allah, kehendak Allah di zaman ajali untuk mengkhususkan kita, ada atau tidak adanya. Kemudian yang kedua, suluhi qadim adalah mampunya Allah untuk mengkhususkan kita di zaman ajali untuk ada atau tiadanya, untuk hidup atau tidak hidupnya, untuk seberapa lama kita hidup, rezeki kita seberapa besar, seberapa banyak rezeki kita, itu sudah dikhususkan, sudah ditentukan di zaman ajalinya oleh sifat iradat Allah subhanahu wa ta'ala yang sasarannya dengan makhluk tanjiji qadim dan suluhi qadim. Di zaman ajalinya sudah ada. Di zaman ajalinya sudah terbentuk. Di zaman ajalinya sudah terencana. Bahkan saya hidup terlahir dari ibu saya Pulana dengan pasangannya yang bapak saya namanya Pulan. Terlahirnya jam hari anu, jam anu. Hidupnya harus berapa lama. Rizkinya sudah Allah siapkan. Kemana saya harus pergi sudah Allah rencanakan. Tidak bisa kita pergi sekehendak kita. Kita pergi ke barat, ke timur, utara, selatan. Itu semuanya kehendak Allah SWT. Tidak akan lepas daripada masyiah Allah. Tidak akan lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman ajali sudah digambarkan sedemikian rupa. Bahkan jodoh saya siapa, nanti pun terlahir dari pasangan saya itu anak berapa, siapa saja namanya, sudah Allah siapkan. Saya wafat usia berapa tahun, di mana saya wafat, gimana caranya saya wafat, dikuburkan atau tidak dikuburkan. Masya Allah, itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan lepas manusia daripada iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu gambaran di zaman ajali sudah Allah rencanakan. Baru perencanaan Allah di zaman ajali dengan tanjiji qadimnya, dengan suluhi qadimnya, baru Allah buktikan di alam dunia, yaitu yang disebut dengan tanjiji hadis. Pembuktian rencana Allah di zaman ajali dengan suluhi qadimnya, dengan tanjiji qadimnya sedemikian rupa sudah sempurna. Allah buktikan di alam dunia. Allah buktikan di alam dunia. Itu yang disebut tanjiji hadis. Dibuktikan betul saya terlahir dari orang tua saya namanya Fulan. Terlahir hari anu jam sekian. Kemudian saya hidup, rezekinya pun sudah Allah atur sesuai dengan yang Allah rencanakan di zaman ajali. Bahkan saya ngomong sekarang pun di hadapan para pemirsa Sinyal Islam Indonesia pun, ini tidak akan lepas daripada iradat Allah SWT di zaman ajali. Di zaman ajali kita sudah bertemu. Di zaman ajali kita sudah bertemu. Kita sekarang hanya membuktikan rencana Allah di zaman ajali. Apa yang saya omongkan sekarang pun itu yang dulu saya omongkan di zaman ajali.
Sekarang saya hanya membuktikan rencana Allah di zaman ajali berdasarkan suluhi kodimnya Allah, tanjiji kodimnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan ta'aluknya sifat iradah tersebut. Jadi kita sekarang hidup di muka bumi ini adalah hanya membuktikan rencana-rencana Allah yang telah Allah pastikan di zaman ajali dengan suluhi kodim dan tanjiji kodimnya. Inilah yang disebut dengan tanjiji hadis. Tahsisullah asyai'a bima taqaddama inda ijadihi bil fi'li. Lakin tahqiq anna hadha idharun lit ta'alluq tanjiji. Ini hanya pembuktian saja. Hanya pembuktian saja. Maka manusia af'alnya terbagi dua, ada af'al ikhtiyari, ada af'al idtirari. Mana af'al ikhtiyari? Af'al ikhtiyari seolah-olah itu kehendak kita, karena rencana kita, padahal bukan. Itu adalah kehendak Allah. Cuman kehendak Allah yang bergantung Allah simpan di dalam rencana kita. Itu ikhtiyari. Contoh, mohon maaf, salah satu contoh kecil af'al ikhtiyari. Kalau bapak sama ibu mau menikahkan anaknya, kan itu bermusyawarah, keluarga besar bermusyawarah. Minimal bapak sama ibu musyawarah. Kapan kita ngawinin anak kita? Terus jodohnya sudah ada, kapan kita dimusyawarahkan? Sampailah ketemu bulannya, tahunnya, bulannya, tanggalnya, harinya, waktunya jam berapa, sampai ketemu hasil musyawarah. Kemudian di mana nikahnya, terus sampai ketemu di gedung A, B, C, D. Seperti apa nikah, sampai ketemu. Terjadilah apa yang ibu rencanakan. Terjadilah apa yang bapak rencanakan. Sesuai dengan rencana bapak dan ibu yang ada di dalam musyawarah. Itu af'al ikhtiyari. Itu af'al ikhtiyari. Padahal itu adalah af'al Allah yang telah Allah rencanakan sebelum kita lahir. Bahkan sebelum adanya bumi, sebelum adanya makhluk, telah Allah rencanakan seperti itu. Cuman lewat pemikiran kita. Itu namanya af'al ikhtiyari. Ada af'al idtirari. Mana af'al idtirari? Tanpa ada rencana. Itu af'al idtirari. Seperti mana af'al idtirari? Begitu bayi keluar dari rahim ibunya, langsung menjerit nangis. Itu af'al idtirari. Tidak direncanakan bayi. Begitu pokoknya kata bayi, begitu saya keluar dari rahim ibu saya akan menangis histeris. Tidak ada bayi bisa merencanakan seperti itu. Pokoknya langsung begitu gubrak ke alam dunia, itu langsung bayi nangis histeris. Af'al idtirari. Bahkan gerak bayi pun sampai mengepalkan tangan sampai gini, kakinya gerak-gerak. Itu af'al idtirari. Bayi tidak bisa menggerakkan tangan seperti kita menggerakkan tangan, tidak bisa. Bayi itu hanya refleks saja begitu. Itu af'al idtirari tanpa direncanakan. Berputarnya alam semesta ini pun af'al idtirari. Tidak ada rencana malaikat bagaimana memutarkan alam dunia. Matahari keluar dari ujung timur, terbit dari ujung timur, kemudian terbenam dari ujung barat. Itu pun af'al idtirari. Tidak bisa direncanakan manusia, bahkan malaikat pun. Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah. Maka semuanya af'al ikhtiyari idtirari tidak akan terlepas daripada iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta ranting yang jatuh, daun yang jatuh, harus kapan wahai ranting kamu jatuh? Harus kapan wahai daun kamu jatuh? Itu pun kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradatnya Allah. Kamu jatuh hari anu, tertebak angin yang datang dari sebelah mana? Jatuhnya harus nimpa jatuh kemana? Itu pun adalah af'al idtirari yang tidak akan lepas daripada iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu wagoyarat amron. Oleh karena itu maka iradat itu bukan termasuk amar.
Irodat bukan termasuk amar. Kenapa? Karena amar itu perintah. Amar itu perintah. Kalau perintah berarti terpaksa. Kalau irodat sekehendak. Kalau kehendak tidak terpaksa. Beda. Kalau amar itu perintah. Kalau perintah terpaksa. Mustahil Allah terpaksa untuk ngurus kita. Mustahil Allah terpaksa untuk ngurus alam dunia. Cuman dalam kenyataannya faqad yaridu wa ya'muru. Terkadang Allah mengirodat dan terkadang Allah memerintah. Seperti apa Allah mengirodat, Allah memerintah? Kaimani man alimallahu minhum al-iman. Seperti imannya kita. Kita dilahirkan dari orang tua yang muslim, maka otomatis kita langsung jadi Islam tanpa harus membacakan 2 kalimat syahadat yang dipersaksikan. Cukup dengan membaca syahadat di dalam sholat saja, kata para ulama fikih. Orang tua kita muslim, otomatis anaknya pun muslim. Yuridu wa ya'muru. Kita diirodat oleh Allah untuk menjadi muslim dan diperintah oleh Allah untuk menjadi orang muslim. Wa qad la yaridu wa la ya'muru kal kufri man huwa haula'i fa innahu. Seperti apa? Seperti kufur. Naudzubillah summa naudzubillah. Kufur. Kalau kufurnya kita, Allah tidak mengirodat kita untuk menjadi orang kufur, tidak. Dan Allah pun tidak memerintah kita untuk menjadi orang yang kufur. La yuridu wa la ya'muru. Allah tidak mengirodat saya Anwar Sanusi untuk kufur kepada Allah, dan Allah pun tidak memerintah saya Anwar Sanusi untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuridu wa la ya'muru. Kemudian yang ketiga, wa qad yuridu wa la ya'muru. Ada orang yang diirodat tetapi tidak diperintah. Seperti mana orang diirodat tapi tidak diperintah? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Seperti ada orang yang keluar dari agama Islam. Dulunya dia Islam, tapi dia keluar dari agama Islam, memilih keyakinan yang lain. Maka itu adalah yuridu wa la ya'muru. Allah irodat memang dia untuk hidup menjadi orang kufur, tetapi Allah tidak perintah dia untuk menjadi orang kufur. Kemudian yang kelima, wa qad ya'muru wa la yuridu. Ada orang yang diperintah oleh Allah tapi Allah tidak irodat. Seperti mana? Seperti kufurnya Abu Jahal, kafirnya Abu Jahal, kafirnya Abu Lahab. Abu Lahab oleh Allah memang diirodat untuk menjadi orang kafir. Abu Jahal oleh Allah diirodat untuk menjadi orang kafir, tetapi tidak diperintah oleh Allah untuk menjadi orang kafir. Justru diperintah oleh Allah untuk menjadi orang mukmin muslim, karena dengan dimunculkannya, dihadirkannya dakwah Rasulullah mendakwahi Abu Jahal dan mendakwahi Abu Lahab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian irodat bukan termasuk alam dan bukan termasuk ridho. Oleh karena itu maka irodat adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak akan bisa lepas daripada irodatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Famay yuridillah ayyahdiyah yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Banyak dalil tentang masalah sifat irodat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Di dalam Al-Qur'an begitu banyak dalil-dalil tentang irodatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hidup di dunia ini hanya membuktikan rencana Allah yang Allah sudah rencanakan di zaman ajali dengan suluhi kodimnya, yang Allah sudah pastikan di zaman ajali dengan tanjiji kodimnya, dan kita buktikan di alam dunia ini adalah membuktikan rencana Allah yang telah Allah pastikan di zaman ajali yang disebut dengan tanjiji hadis.
kita hidup di dunia ini tidak akan bisa lepas daripada iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap, berdoa kepada Allah, iradat Allah, masyiah Allah kepada kita untuk kita sampai kita wafat. Mudah-mudahan yang terbaik. Allah berikan rezeki yang melimpah dan barokah. Allah berikan anak yang solihin solihat. Allah berikan kepada kita kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat sampai akhirnya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah wa husnul akibah dan bertemu dengan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya sehingga untuk mempertebal ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.